Selamat datang kembali di sesi pendalaman materi kita. Hari ini kita akan benar-benar bongkar nih topik sambungan ulir. Kita pakai sumber dari bab buku yang Anda bagikan. Fokus kita kali ini memahami lebih dalam lah soal sambungan yang umum banget ini. Mulai dari istilah dasarnya sampai analisis perhitungan yang agak menantang nanti. Sumber kita jelas ya, bab 5 sambungan ulir. Jadi misi kita bareng-bareng kita bakal coba ekstrak intisari konsep kuncinya, jenis-jenis ulir itu apa aja, sambungannya gimana, terus nah ini dia, gimana analisis kekuatan baut kalau bebannya itu nggak pas di tengah, miring gitu atau eksentris istilahnya. Kita coba telusuri materi ini seolah-olah kita baca halaman per halaman bareng ya, tapi sambil diskusi. Siap? Yuk kita mulai. Oke, pertama-tama nih biar kita nyambung ngomongin ulir, perlu banget samain pemahaman soal istilah-istilah dasarnya. Di materi ini bagus, diawali dari sini. Ada diagramnya juga yang bantu visualisasi. Tanpa ini, bisa salah paham nanti kita. Betul sekali. Penting banget ini, fondasinya. Beberapa istilah kunci yang perlu kita pegang bareng itu antara lain major diameter. Ini gampangnya diameter paling gede dari ulir. Sering disebut diameter luar atau ya diameter nominalnya lah. Oh, oke. Yang paling luar ya. Kebalikannya ada juga kan? Ada minor diameter. Ini diameter terkecilnya pas di dasar ulirnya. Kadang disebut juga diameter inti atau core. Major, minor. Terus ada pitch diameter juga disebut. Itu semacam diameter tengah-tengahnya gitu ya? Diameter efektifnya? Bisa dibilang gitu ya. Diameter efektif tempat kontak antar ulir terjadi. Nah, yang nggak kalah penting itu pitch. Pitch ya? Itu apa? Pitch itu jarak dari satu puncak ulir ke puncak berikutnya. Gampangnya, makin kecil angkanya, makin rapat, makin halus ulirnya. Terus ada juga istilah crest sama root. Crest puncak, root lembah atau dasarnya ya? Persis, puncak sama lembahnya. Istilah lain yang juga penting di awal ini ada depth, ya, kedalaman alurnya itu, terus flank, permukaan miring yang nyambungin puncak sama lembah. Oke. Lalu angle of threat, sudut kemiringan si flank tadi, dan slope setengahnya pitch. Sip. Nah, kalau kita udah pegang istilah-istilah ini, nanti pas kita bahas kenapa bentuk ulir beda-beda, atau gimana dia nahan beban, jadi lebih kebayang. Ini bekal awal kita lah. Nah, pas banget ngomongin bentuk beda-beda. Ternyata ulir itu nggak cuma satu macem ya. Bagian selanjutnya di materi ini ngebahas jenis-jenis ulir. Ini seru sih, ternyata profil alurnya itu macem-macem banget disesuaikan sama fungsinya. Tepat. Jadi, sumber ini ngenalin kita ke beberapa keluarga ulir utama gitu ya. Ada British Standard Whitworth, biasa disingkat BSW. Ini salah satu standar yang udah lama, dia fokusnya ke kekuatan di akar ulir. Oh, fokus di kekuatan akarnya ya. Terus ada BA, itu apa? British Association, BA. Mirip BSW, tapi pitch-nya lebih halus, jadi ulirnya lebih rapat. Seringnya dipakai buat instrumen-instrumen presisi, kerjaan yang butuh detail tinggi. Oke, BSW, BA. Kalau yang umum dipakai sehari-hari? Nah, itu biasanya standar American National, buat baut, mur yang umum kita lihat lah. Terus ada yang bentuknya beda banget, namanya square thread, ulir kotak. Kotak. Kenapa kotak bentuknya? Bentuknya yang kotak ini katanya sih lebih efisien buat mindahin daya. Jadi kontak permukaannya itu tegak lurus sama arah gaya. Makanya sering dipakai di mekanisme penggerak, kayak di mesin bubut atau dongkrak mobil, itu kan pakai ulir juga. Oh iya ya, dongkrak. Terus ada Acme thread. Itu kayak gimana lagi? Acme ini alternatifnya ulir kotak. Bentuknya nggak kotak persis, tapi agak trapesium gitu. Katanya sih lebih gampang dibuatnya. Sering juga ketemu di ulir penggerak mesin bubut atau di katup-katup valve. Wah, makin banyak ya. Terus ada knuckle thread, ulir bulat. Aneh juga namanya. Haha, iya, knuckle, ulir bulat. Bentuk profilnya yang membulat itu bikin dia lebih tahan aus, terus nggak gampang macet kalau ada kotoran nyelip. Makanya cocok buat aplikasi yang, ya agak kasar lah, atau yang sering dibongkar pasang di tempat kotor. Contohnya di sambungan gerbong kereta api atau hidran pemadam kebakaran. Oh, pantesan. Biar nggak gampang macet ya. Terakhir nih, baterai thread, ulir gergaji. Betul. Batres kayak gigi gergaji. Profilnya itu asimetris. Satu sisi tegak, sisi lainnya miring. Desain ini khusus banget buat nahan beban yang gede, tapi cuma dari satu arah aja. Kayak di mekanisme penjepit vis gitu, yang butuh tekanan kuat ke satu arah.
Luar biasa ya, detail banget pemikirannya. Geometri atau bentuk profil ulir itu benar-benar dirancang spesifik buat tugasnya masing-masing. Sedikit aja beda sudut atau radiusnya kemampuannya bisa beda jauh. Persis. Bentuk ulir itu sangat menentukan performanya. Oke, jadi kita udah lihat nih bentuk-bentuk ulir yang macam-macam punya spesialisasi masing-masing. Nah, pertanyaan berikutnya, gimana cara pakai ulir-ulir ini buat nyambungin dua atau lebih barang? Ada beberapa metode dasar kan yang dijelasin juga. Iya, betul. Sumber ini ngasih lihat 4 metode sambungan ulir yang paling umum. Yang pertama, dan ini yang paling sering kita temui, namanya through bolts atau baut tembus. Baut tembus, itu yang biasa aja kan ya? Iya, paling standar. Bautnya masuk lewat lubang di semua komponen yang mau disambung, terus di ujung satunya dikencengin pakai mur. Udah gitu aja. Sip. Lalu ada tap bolt. Nah, ini bedanya apa? Kalau tap bolt, bautnya itu langsung dikencengin ke salah satu komponen. Tapi komponen itu lubangnya udah ada ulir dalamnya, udah di-tap istilahnya. Jadi nggak perlu mur lagi di ujungnya. Komponen itu sendiri yang jadi murnya. Oh, jadi nggak pakai mur terpisah ya? Ngerti. Terus ada stud. Ini agak aneh lagi nih. Stud ini unik bentuknya. Dia kayak batang aja, tapi ada ulirnya di kedua ujung. Nah, satu ujungnya itu ditanam permanen ke lubang tap di satu komponen. Terus, komponen lain dipasang di ujung stud yang satunya, baru dikencengin pakai mur. Jadi studnya nempel permanen di satu sisi. Keuntungannya apa tuh pakai stud? Keuntungannya, kalau sambungan itu perlu sering dibongkar pasang, yang aus atau rusak itu kemungkinan besar cuma mur sama ulir di ujung stud yang bebas. Lubang tap di komponen utamanya lebih awet, nggak gampang dol. Ah, masuk akal. Buat maintenance ya jadinya. Terakhir disebut cap screws. Ini mirip tap bolts tadi dong. Mirip cara kerjanya. Sama-sama dikencengin langsung ke lubang tap, nggak pakai mur lagi. Bedanya, cap screws itu biasanya ukurannya lebih kecil, terus bentuk kepalanya lebih bervariasi. Ada yang silinder, ada yang bulat, ada yang countersunk, rata permukaan. Kalau baut biasa kan kepalanya biasanya heksagonal. Oke, jadi intinya pilihan metodenya tergantung kebutuhan ya. Perlu sering dibongkar nggak, tempatnya sempit atau enggak, bebannya gimana. Tapi beda utamanya seringkali di perlu mur atau enggak gitu ya. Bisa dibilang begitu. Itu salah satu pembeda utamanya. Dan tentu saja, biar semua ini bisa nyambung dengan benar, baut dari pabrik A bisa masuk ke mur dari pabrik B, perlu banget ada standar ukuran. Ini disinggung juga kan di materinya? Betul sekali. Ada rujukan ke tabel standar, di sini disebut tabel 5.1. Isinya, dimensi standar ISO buat ulir, baut, mur. Standarisasi ini, wah ini tulang punggungnya industri manufaktur modern. Tanpa standar, wah kacau banget pasti. Standar ini memastikan komponen bisa saling tukar, gampang didesain, diproduksi massal, dan perawatannya juga gampang, karena spare part-nya jelas. Oke sip, kosakata dasar udah, jenis ulir udah, cara nyambungnya udah. Sekarang, kita masuk ke bagian yang lebih berisi nih, analisis kekuatan sambungan. Terutama, kalau bebannya nggak ideal. Tadi disebut beban eksentris. Maksudnya gimana tuh beban eksentris? Beban eksentris itu, gampangnya gini, bebannya nggak kerja pas di tengah-tengah kelompok bautnya. Titik tangkap gayanya itu geser atau offset dari pusat. Jadi kayak ada efek ungkitan gitu. Dan ini sering banget kejadian di mesin atau struktur nyata. Oh, jadi nggak lurus di tengah ya bebannya? Iya. Nah, sumber ini ngebagi analisisnya jadi beberapa kasus. Tergantung arah beban eksentrisnya ini relatif ke sumbu bautnya. Kita coba bedah satu-satu ya. Kasus pertama itu kalau beban eksentrisnya sejajar sama sumbu baut. Coba bayangin ada bracket atau siku nempel di dinding pakai beberapa baut. Terus ada beban ngegantung ke bawah, tapi posisinya agak jauh ke depan dari dinding. Nah, arah bebannya kan sejajar sama bautnya, menarik baut keluar dinding. Oke, kebayang. Beban tarik lurus tapi nggak pas di tengah baut-bautnya. Jadi efeknya beda-beda ke tiap baut gitu. Persis. Ada dua efek utama di sini. Pertama, beban totalnya, kita sebut W, itu bakal dibagi rata ke semua baut. Misalnya ada N baut, sebagai beban tarik langsung. Tiap baut kena W per N. Itu yang pertama. Oke, beban dibagi rata. Terus? Nah, yang kedua, karena si beban W tadi posisinya eksentris, ada jaraknya L dari tepi tumpuan bracket, misalnya tepi bawah bracket, dia itu bikin momen atau efek ungkitan.
Besarnya momen adalah W dikali L. Momen inilah yang bikin ada tarikan tambahan ke baut-bautnya. Kita sebut aja WT2. Besarnya WT2 ini nggak sama buat semua baut. Baut yang posisinya paling jauh dari sumbu ungkitan, itu yang bakal ngerasain tarikan tambahan paling gede. Materi ini ngasih rumus buat ngitungnya. Intinya sih proporsional sama jarak si baut dari tepi tumpuan itu. Jadi, beban tarik total yang dialami baut paling kritis, yang paling jauh, adalah WT sama dengan WT1 plus WT2. Oke. Jadi beban tarik totalnya itu gabungan dari beban yang dibagi rata, WT1, sama beban tambahan gara-gara efek ungkitan, WT2. Dan si WT total ini yang harus bisa ditahan sama baut yang paling berat kerjanya itu. Tepat sekali. Nilai WT total di baut paling kritis ini yang jadi patokan kita buat nentuin ukuran baut yang aman. Caranya, kita bandingkan WT ini sama kekuatan tarik material bautnya yang diizinkan. Biasanya disimbolkan ZT, Allowable Tensile Stress. Dari situ, kita bisa hitung diameter inti minimum DC yang dibutuhin pakai rumus kekuatan biasa. WT sama dengan Pi4 dikali DC kuadrat dikali ZT. Ngerti. Jadi dicari dulu beban paling gede di baut mana, baru dihitung ukuran bautnya dari situ. Betul. Di materi ini ada contoh hitungannya juga buat kasus ini. Misalnya beban 30 kN, jaraknya 500 mm, pakai 4 baut dengan jarak tertentu, materialnya punya kekuatan izin 60 MPa. Nah, setelah dihitung-hitung, beban tarik langsung per baut, WT1, itu 7,5 kN. Terus beban tarik tambahan gara-gara momen buat baut yang terjauh, WT2, itu sekitar 27,25 kN. Gede juga ya tambahannya? Iya, jauh lebih gede dari yang dibagi rata ya. Jadi totalnya WT sama dengan 75 plus 27,25 sama dengan 34,75 kN. Hampir 35 kN. Nah, dari angka beban total ini, dihitung diameter inti minimum DC yang perlu itu sekitar 27,2 mm. Terus angka 27,2 mm ini diapain? Langsung dipakai? Nggak bisa langsung. Kita harus cocokkan ke ukuran baut standar yang ada di pasaran. Kita cari di tabel standar, misalnya tabel 5.1 tadi, ukuran baut M berapa yang punya diameter inti DC standar sedikit di atas 27,2 mm. Biar ada safety faktornya lah. Di contoh itu, ketemunya baut M33 yang DC standarnya 28 sekian milimeter. Jadi gitu alurnya. Oke, jelas banget alurnya untuk kasus beban sejajar sumbu baut. Analisis beban, hitung gaya maks di baut kritis, pilih ukuran baut standar. Nah, sekarang kasus kedua. Gimana kalau bebannya tegak lurus sumbu baut? Kayak bracket di dinding tapi nahan beban horizontal gitu. Kasus kedua ini, bebannya tegak lurus sumbu baut. Ini agak sedikit lebih kompleks, karena bautnya sekarang nahan dua jenis beban sekaligus. Beban W yang tegak lurus sumbu baut, itu kan mau ngeser bracketnya relatif ke dinding ya? Iya, mau copot geser gitu ya? Betul. Jadi efek pertamanya, tiap baut bakal nahan beban geser langsung. Kita sebut WS. Besarnya sama rata buat semua baut. WS sama dengan W dibagi jumlah baut, N. Itu beban geser. Oke, ada beban geser. Terus efek momen ungkitannya masih ada nggak? Kan bebannya dari samping, bukan narik lurus. Masih ada. Beban W yang kerjanya pada jarak L dari, katakanlah, tepi bawah bracket, itu tetap bikin momen W dikali L. Momen ini cenderung mau ngegulingin bracketnya. Nah, efek guling ini bakal bikin baut-bautnya ketarik, terutama baut yang posisinya paling atas, paling jauh dari sumbu gulingnya. Besarnya beban tarik akibat momen ini kita sebut WT. Cara ngitungnya sama persis kayak ngitung WT2 di kasus pertama tadi. Wah, jadi double nih bebannya di baut. Kena geser, WS iya. Kena tarik, WT juga iya. Terus gimana nentuin ukuran bautnya kalau bebannya campuran gini? Nggak bisa dijumlahin gitu aja kan? Ini dia poin pentingnya. Nggak bisa dijumlahin langsung. Kombinasi beban geser dan beban tarik ini punya efek yang beda ke material dibanding kalau cuma tarik aja atau geser aja. Makanya kita perlu hitung sesuatu yang namanya beban tarik ekivalen. Disingkat WT. Beban tarik ekivalen? Apa itu? Itu semacam beban tarik hayalan lah. Nilainya itu setara efeknya dengan kombinasi beban geser WS dan tarik WT yang asli tadi. Jadi seolah-olah bautnya cuma nahan beban tarik sebesar WTI ini.
materi ini ngasih rumusnya. WTE sama dengan setengah dikali WT ditambah akar dari WT kuadrat ditambah 4 kali WS kuadrat. Ada panjang ya rumusnya? Oke, jadi ada rumusnya sendiri buat ngitung WTE ini. Setelah dapat WTE, terus gimana? Nah, setelah nilai WTE ini ketemu, barulah nilai ini yang kita pakai buat ngitung diameter inti minimum, DC, pakai rumus kekuatan tarik yang tadi. WTE sama dengan Pi per 4 DC kuadrat ZT. Oh, jadi langkahnya hitung WS, hitung WT akibat momen, terus hitung WTE pakai rumus kombinasi tadi, baru terakhir hitung DC pakai WTE itu seolah-olah itu beban tariknya. Gitu ya? Tepat sekali. Itu alurnya. Contoh kedua di materi ini juga nerapin itu. Ada beban 12 kN, jarak 400 mm, 4 baut, kekuatan material 84 MPa. Dihitung, WS-nya sama dengan 3 kN. WT akibat momennya sama dengan 6,29 kN. Terus pakai rumus tadi, WT-nya ketemu sekitar 7,49 kN. Nah, angka 7,49 kN ini yang dipakai nyari DC. Hasilnya sekitar 10,65 mm. Dicocokin ke tabel, dapatnya pakai baut M14. Ngerti-ngerti. Konsep beban ekuivalen ini jadi kunci ya buat nanganin beban kombinasi geser dan tarik. Oke, tinggal satu kasus lagi nih yang dibahas di materi ini. Beban eksentris, tapi dudukannya bentuknya lingkaran. Kayak gimana tuh contoh aplikasinya? Coba bayangin ada piringan atau flensa bundar gitu ya, dipasang pakai baut ke struktur lain. Terus ada beban kerja di pinggir piringan itu, nggak pas di tengah. Misalnya di sambungan poros yang pakai bantalan berflensia atau sambungan pipa flensia yang nahan momen lentur. Bautnya kan disusun melingkar tuh. Oke, kebayang prinsipnya masih sama berarti ya. Momen dari luar dilawan sama gaya tarik di baut-bautnya. Prinsip dasarnya iya, masih sama. Momen eksternal, W kali L, itu harus diimbangi sama momen internal yang dihasilkan oleh gaya tarik di baut-baut yang disusun melingkar itu. Yang bikin agak beda itu cara ngitung distribusi beban tariknya. Soalnya jarak tiap baut dari sumbu ungkitan, titik A di gambar contoh itu, beda-beda, tergantung posisi bautnya di lingkaran itu. Wah, jadi rumusnya lebih ribet lagi dong. Sedikit lebih kompleks ya, materi ini ngasih rumus jadi itu. Buat ngitung beban tarik maksimum, WT, yang dialami sama baut yang posisinya paling kritis. Biasanya sih baut yang paling jauh dari titik ungkitannya searah sama gaya W. Rumus ini udah memperhitungkan jumlah baut N, radius susunan bautnya R, radius piringannya R, besar beban W, sama jarak eksentrisitasnya L. Saya nggak usah bacain rumusnya ya, lumayan panjang soalnya, hehe. Tapi intinya ada formulanya. Oke, yang penting ada formulanya ya. Terus contohnya gimana? Contoh ketiga itu aplikasinya. Pakai 4 baut, N sama dengan 4, disusun di radius 250 mm, R, piringannya radius 325 mm, R. Bebannya gede nih, 400 kN, W, kerja di jarak 250 mm, L. Kekuatan material bautnya 60 MPa, ZT. Nah, setelah angka-angka ini dimasukkan ke rumus tadi, ketemu beban tarik maksimum di baut kritis itu sekitar 91,6 kN. Wow, 91,6 kilonewton. Gede banget bebannya. Iya, memang. Beban W-nya aja kan 400 kN. Nah, dengan beban tarik WT sebesar 91,6 kN tadi, dihitung lagi kebutuhan diameter inti minimum, DC, hasilnya sekitar 44 mm. Dicocokin lagi ke tabel standar, wah, perlu baut ukuran M52. Gede banget ya bautnya. M52 ya gede banget. Tapi ya wajar kalau beban yang segitu ya. Betul, harus sesuai. Oke deh, jadi ketiga kasus beban eksentris, sejajar sumbu, tegak lurus sumbu, sama yang didudukan melingkar udah kita bahas semua ya. Rasanya bagian analisis ini memang jadi jantungnya bab ini ya. Gimana ngitung kekuatan sambungan di kondisi yang lebih realistis gitu. Benar sekali. Pemahaman gimana beban itu terdistribusi kalau nggak ideal, gimana ngitung tegangan geser, tegangan tarik, dan terutama tadi itu, konsep beban ekivalen kalau ada kombinasi beban, ini tuh skill dasar yang penting banget buat insinyur perancang. Tujuannya yaitu tadi, biar sambungan yang dibuat nggak cuma nyambung, tapi juga aman, kuat, dan awet.
Dan di akhir bab ini kayaknya ada soal latihan ya, buat nguji pemahaman kita soal 3 kasus tadi dengan variasi angka-angkanya. Ada disebut variabel A dari ini mahasiswa segala, hehe, jadi jelas ini materi kuliah ya. Iya, betul. Soal latihan itu cara bagus buat mastiin konsep perhitungannya udah nempel atau belum. Sip! Jadi, kalau kita coba rangkum nih, perjalanan kita nelusuri materi ini, kita mulai dari kenalan sama istilah-istilah dasar ulir, terus lihat macam-macam spesies ulir dan gunanya masing-masing, lanjut ke cara-cara umum buat nyambungin pakai ulir, sampai puncaknya tadi, analisis gimana baut nahan beban kalau gayanya miring alias eksentris, baik itu sejajar, tegak lurus, maupun di susunan melingkar. Pemahaman ini penting loh buat Anda yang menyimak. Ini bisa kasih gambaran betapa detailnya perhitungan di balik komponen yang kelihatannya simpel kayak baut sama mur. Semua itu ada hitungannya biar aman dipakai, mulai dari kursi yang mungkin lagi Anda duduki sekarang, sampai mesin-mesin industri yang kompleks banget. Nah, setelah kita tadi fokus banget sama perhitungan beban statis ya, angka-angka di atas kertas gitu, ada satu pertanyaan nih yang muncul di benak saya. Di dunia nyata kan kondisi nggak selalu ideal kayak di contoh soal tadi ya. Kira-kira nih, faktor apa lagi sih selain beban statis yang barusan kita hitung yang biasanya perlu dipikirin sama insinyur, yang bisa ngaruh ke umur atau keandalan sambungan baut? Wah, pertanyaan bagus banget itu. Sangat relevan. Jadi perhitungan statis ini memang fondasinya. Tapi kenyataannya seringkali lebih kompleks. Contoh paling umum ya, getaran. Getaran itu bisa dibilang musuhnya sambungan baut. Kalau ada getaran terus-menerus, baut itu bisa pelan-pelan kendor sendiri. Gaya jepit awalnya hilang. Bahkan bisa bikin bautnya patah karena lelah material, fatigue. Padahal bebannya nggak pernah melebihi batas statisnya. Oh, getaran ya. Selain itu, Fluktuasi suhu juga bisa jadi masalah. Material kan memuai kalau panas, menyusut kalau dingin. Nah, perubahan suhu yang drastis atau berulang bisa bikin tegangan awal di baut yang sengaja dikasih pas ngencengin jadi berubah. Bisa jadi kendor, bisa juga malah jadi terlalu kenceng dan ngerusak. Terus, ya jelas, korosi atau karat. Apalagi kalau lingkungannya lembab atau ada bahan kimia. Ulirnya bisa rusak, bautnya lemah. Faktor-faktor dinamis dan lingkungan ini sering butuh analisis tambahan atau pemilihan material baut yang khusus atau teknik pengencangan yang lebih canggih lagi. Menarik banget ya. Jadi perhitungan statis yang kita bahas detail tadi itu baru langkah awal aja ya. Masih banyak faktor lain yang bermain di lapangan. Sesuatu untuk kita renungkan bersama nih. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak sesi pendalaman materi kita kali ini. Semoga obrolan detail kita soal dunia peruliran ini bisa ngasih pemahaman yang lebih mantap dan bermanfaat buat Anda semua.